Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu teori organisasi, dengan dosen pembimbing Detrandus Andi Mapincara MPD dan Andi Wahid SPD MPD. Adapun judul materi yang kami bawakan yaitu Teori Sumber Daya Manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Mauliadi dengan NIM 2004 035 01 005. Selanjutnya saya sendiri yaitu Noval Ahmad Mujahid dengan NIM 2004 035 01 006. Selanjutnya Nurfitra Amalia S dengan NIM 2004 035 01 007. Dan yang terakhir yaitu Wahdah Anisyara dengan NIM 2004 035 01 011. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia secara umum terdiri dari dua, yakni sumber daya manusia makro, yaitu secara jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan sumber daya mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Sekian. Baiklah, saya Wahdah Anisyara akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh teman saya sebelumnya. Teori para ahli mengenai sumber daya manusia. 1. Frederick Herzberg. Teori dua faktor Herzberg atau teori motivator Hagen. Teori dua faktor Herzberg atau sering disebut juga dengan teori motivator Hagen adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg. 2. Francis Likert. Francis Likert adalah salah seorang psikologi sosial dan ahli teori yang pertama-tama mengembangkan cara-cara untuk mengukur variabel manusia dalam organisasi. 3. Douglas McGregor. Pada tahun 1960, Douglas McGregor menulis buku berjudul The Human Side of Enterprise. Buku ini menekankan keberadaan dua jenis pendekatan dalam hubungan perilaku para pekerja dalam manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan. Dua jenis pendekatan ini dinyatakan sebagai teori X dan teori Y. 4. Kurt Lewin. Teori medan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin merupakan sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nurfitra Amalia akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Abraham Maslow. Teori kebutuhan Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan terus berkembang, memiliki potensi diri untuk suatu pencapaian dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk dapat tumbuh tinggi, lurus, dan indah. Teori hierarki kebutuhan Maslow memiliki 5 tingkatan kebutuhan dasar. Untuk mencapai kebutuhan dasar yang lebih tinggi, manusia tidak perlu memenuhi tingkatan sebelumnya. Kemudian, Chris Argyris. Teori predisposisi atau model predisposisi perihal motivasi didasari atas perkiraan psikologis terhadap manusia. Chris Argyris beropini bahwa individu yaitu organisme yang kompleks dan organisme tersebut sanggup mengakibatkan kekuatan kerja pada diri individu untuk membangkitkan kebutuhan di dalam dirinya. Model predisposisi Argyris ini pada hakikatnya mengelompokkan insan organisasional ke dalam dua kelompok. Kelompok yang bersifat kekanak-kanakan dengan 4 ciri negatif dan kelompok yang bersifat remaja dengan 4 ciri positif. Komponen sumber daya manusia. Yang pertama, pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan. Kedua, karyawan. Karyawan adalah seorang penjual jasa, baik pikiran maupun tenaganya, untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Ketiga, pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang menggunakan wewenang serta kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya Muhammad Mulyadi akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Perencanaan sumber daya manusia. Salah satu definisi klasik tentang perencanaan mengatakan bahwa perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal yang akan dikerjakan pada masa depan. Kata kunci dalam pengertian di atas adalah tepat. Tepat dalam hubungan ini harus dilihat secara konseptual dalam arti dikaitkan dengan 3 hal, yaitu 1. Penilaian kewajiban sosial organisasi, 2. Pencapaian tujuan, dan 3. Pencapaian tujuan-tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Fungsi sumber daya manusia. Adapun fungsi dari sumber daya manusia diantaranya 1. Sebagai tenaga kerja, 2. Sebagai tenaga ahli, 3. Sebagai pemimpin, 4. Sebagai tenaga usahawan, 5. Berfungsi dalam pengembangan iptek. Terima kasih. Sebagai kesimpulan yaitu, sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Komponen sumber daya manusia antara lain yaitu pengusaha, karyawan, dan pemimpin. Adapun fungsi dari sumber daya manusia ini diantaranya yaitu sebagai tenaga kerja, sebagai tenaga ahli, sebagai pemimpin, sebagai tenaga usahawan, dan juga berfungsi dalam pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan.